Kali ini saya ingin mengungkap berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah persoalan hukum. Dewasa ini negeriku banyak polemik yang ada di media sosial. Kali ini aku ingin menyoroti penegakan hukum di negeri ini, khususnya di bidang perilaku korupsi. Tentunya korupsi itu dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Pasca Sukatani direpresif oleh pihak polisi karena kritikannya yang terlalu, ya menurut saya kritikannya yang terlalu vulgar lah mungkin ya, tapi itu memang realita yang ada itu menurut pandangan dari Sukatani. Jadi mungkin bisa mendengarkan lagu ini dulu sebelum kita melangkah membahas tentang permasalahan korupsi yang ada di negeri ini. Setia berbakti, bakti untuk negeri. Polri Presis. Halo, aku Rasya. Aku sunat bareng polisi. Sunatnya sunat dapat hadiah. Bisa dilanjut seterusnya, mantap soalnya untuk menolong orang-orang yang kurang. Polri Presisi. Polisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia, yang berarti pemerintahan atau negara. Dalam bahasa Inggris, kata polis digunakan untuk menggambarkan lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi polisi ini memang berhadapan dengan langsung dengan masyarakat. Jadi Sukatani ini mengkritik polisi, ya polisi melakukan kesalahan sedikit apapun masyarakat akan merespon, dan itu bisa merongrong citra polisi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, kata polisi menunjuk pada lembaga keamanan negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku. Polisi memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian 3. Melindungi hak-hak warga negara. 4. Menginvestigasi dan menangani kasus-kasus kejahatan. 5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam struktur organisasi, polisi di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Polri sebagai lembaga tertinggi, Kepolisian Daerah, Polda sebagai lembaga di tingkat provinsi, Kepolisian Resort, Polres sebagai lembaga tingkat di kabupaten atau kota, Kepolisian Sektor atau Polsek sebagai lembaga di tingkat kecamatan. Jadi polisi memang alat negara yang menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan-peraturan yang ada. Jadi polisi ini memang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi sekecil apapun yang dibuat kesalahan polisi ini akan membekas di masyarakat yang ada, karena masyarakat ini kan menjadi objek pekerjaan polisi untuk, yaitu tadi, menegakkan peraturan yang ada, menertibkan. Jadi kalau Sukatani mengkritik seperti itu, fenomena yang ada di dalam masyarakat memang seperti itu atau enggak, kita juga enggak begitu memahami. Karena apa? Dalam lirik lagu itu kan keluar dari penjara bayar polisi. Masa keluar penjara bayar polisi, kan juga berlebih-lebihan lah. Jadi tapi kenapa kritik bisa sevugal itu? Apa? Jadi ini saya melihat mungkin fenomena yang ada ini antara tugas-tugas yang dilakukan polisi di masyarakat sangat bersinggungan sekali dengan pelaku-pelaku pelanggar aturan dan lain sebagainya. Jadi di sisi yang lain polisi menegakkan peraturan. Jadi menghadapi kritik sosial yang dilontarkan Sukatani ini jangan berlebihan lah, jangan dalam arti represif. Akhirnya kan memicu apa ya? Akhirnya memicu dukungan moral kepada Sukatani ini secara meluas sebagai wahana untuk introspeksi aja, nggak usah seperti di negara tetangga kita itu terkenal ada polisi di film, justru ini film anak-anak, itu namanya Ladusing. Ladusing ini seorang polisi, tapi dalam menumpas kejahatan selalu terlambat keduluan oleh tokoh yang ada di film anak-anak itu. Saya lupa namanya, anak-anak itu namanya siapa, yang selalu berusaha memberantas kejahatan. Jadi di situ digambarkan Ladusing ini selalu terlambat untuk mengatasi persoalan yang ada, kejahatan yang ada. Kenapa saya jadi membahas Sukatani? Tapi saya sebenarnya ingin membahas soal korupsi di negara kita. Jadi biarlah Sukatani berekspresi sesuai dengan apa ya, kritik-kritik sosial mereka sebagai aparat negara, tidak harus disikapi dengan represif.
tapi disikapi dengan bebenah diri ataupun sebagai barometer bahwa apakah memang di institusi polisi itu antara polisi yang baik dengan polisi yang suka melakukan kesalahan itu seimbang atau gimana. Jadi mungkin itu tapi banyak juga kegiatan-kegiatan polisi yang menyentuh ke masyarakat seperti yang saya upload tadi di Polres Sleman itu kan kepedulian sosial. Mereka juga melakukan kepedulian sosial di masyarakat dengan mengadakan sunatan massal di Hari Bakti Bayangkara. Dalam membicarakan masalah hukum di Indonesia, khususnya di bidang korupsi, saya tidak ingin berpanjang lebar, langsung aja kepada pokok permasalahan yang ada. Penegakan hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum seringkali terlibat dalam berbagai macam kasus, terutama kasus pidana, juga kasus korupsi. Implikasi nyata dari kondisi ini adalah hukum kehilangan ruhnya, yakni keadilan. Oleh karenanya sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum ibarat sebuah pisau yang sangat tajam jika digunakan ke bawah, namun sangat tumpul jika digunakan ke atas. Jika fenomena ini tidak segera diatasi dan disembuhkan, maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakan hukum di Indonesia. Fenomena tersebut belum banyak direspon secara khusus oleh institusi pendidikan maupun pemerintahan yang ada di Indonesia. Hukum tidak diorientasikan pada upaya mewujudkan keadilan. Hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan oleh penguasa negara maupun orang yang berwenang menegakkan di bidang hukum itu, ataupun mengawal peraturan-peraturan yang ada. Contohnya pada masa kolonialisme, hukum dijadikan alat untuk menjaga warga pribumi. Pada masa Presiden Soekarno, hukum dijadikan alat revolusi. Pada masa pemerintahan Soeharto, hukum dijadikan alat pembangunan. Adapun pada masa reformasi sampai sekarang ini, hukum dijadikan alat kekuasaan. Hal inilah yang menjadikan salah satu faktor penyebab sakitnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum tidak diorientasikan sebagaimana seharusnya, yaitu mewujudkan keadilan, namun dijadikan alat untuk mencapai tujuan oleh para penguasa negara. Keadilan seharusnya berjalan seiringan. Penegak hukum perlu menegakkan hukum, namun juga penting memperhatikan sisi keadilan. Demikian juga penegak hukum perlu menegakkan keadilan, namun juga harus mendasarkan pada suatu aturan hukum. Itulah kondisi hukum yang ada di negeri ini. Kembali ke masalah korupsi yang ada di negeri ini. Persoalan korupsi di negeri ini memang sudah merupakan persoalan yang menuntut harus segera diselesaikan kalau kita ingin menuju Indonesia emas di tahun 2045. Masyarakat menaruh keinginan kuat pada pemerintahan Presiden Prabowo untuk lebih cepat menuntaskan perilaku korupsi pejabat pemerintah, segera diselesaikan agar masyarakat ini lebih semangat membangun negeri ini. Saya yakin kalau pemerintahan Prabowo ini konsisten dan serius memberantas tindakan korupsi, masyarakat akan menaruh
kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan Prabowo. Itulah sedikit sumbang pikiran saya sebagai seorang jurnalis yang memiliki tugas untuk melakukan agen perubahan sosial terhadap fenomena yang ada di dalam masyarakat, khususnya di bidang korupsi, karena korupsi ini sudah sangat mengkhawatirkan di negeri ini. Semoga pemerintahan Presiden Prabowo ini segera menuntaskan persoalan korupsi ini. Kalau persoalan korupsi ini berhasil ditangani oleh Presiden Prabowo, tentunya masyarakat akan menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silakan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan. Berhenti, berhenti, berhenti.